kembali lagi di Ekspedisi Langit Nusantara dalam program Apa Kamu Tahu? Belum lama ini, masyarakat dihebohkan dengan adanya hacker atau peretas yang mengklaim telah berhasil membobol ratusan juta data pada beberapa penyelenggara sistem elektronik atau PSE. BSSN saat ini tengah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi di masyarakat. BSSN juga diketahui telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga telah mengalami insiden kebocoran data. Tidak terkecuali dengan PSE yang ada di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Kasus peretasan ini tentu saja bukan yang pertama kalinya terjadi di dunia. Banyak data-data baik di negara Indonesia maupun dunia diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa hacker yang ditakuti dunia dan dinilai sangat berbahaya bagi keamanan. Lantas, siapa sajakah hacker terkenal di Indonesia bahkan di dunia? Ini dia beberapa hacker yang menghebohkan dan ditakuti di Indonesia bahkan dunia versi Apa Kamu Tahu? Enam, Jonathan James. Jonathan James menjadi salah satu peretas paling ditakuti di dunia. Di usianya yang menginjak 15 tahun, James berhasil melakukan peretasan untuk modernisasi sekolahnya yang ada di Florida. James juga pernah memporak-porandakan situs Departemen Pertahanan milik Amerika Serikat dan juga telah membobol perangkat lunak atau software yang dimiliki oleh NASA dengan nilai sebesar 25 miliar US dollar Amerika. Tidak main-main, Jonathan James berhasil mengendalikan software yang digunakan untuk mengontrol satelit yang ada di seluruh dunia. Aksinya tersebut berhasil tercium oleh pihak kepolisian. James pun ditangkap dan mendapatkan hukuman penjara rumah selama 6 bulan. Setelah dirinya dibebaskan, Jonathan James juga dilarang untuk melakukan interaksi dengan komputer hingga usianya menginjak 18 tahun. Namun, pada tahun 2008, Jonathan James tewas karena bunuh diri. Ia memilih untuk bunuh diri karena merasa selalu diikuti dan diawasi oleh pemerintah Amerika Serikat. Lima, Gary McKinnon. Gary McKinnon merupakan peretas handal asal Inggris. Gary menjadi salah satu peretas paling berbahaya yang ada di dunia setelah ia berhasil meretas sebanyak 97 sistem militer dan pertahanan yang ada di Amerika Serikat dalam waktu 13 bulan. Tidak hanya itu, Gary McKinnon berhasil memporak-porandakan komputer milik Pentagon dan NASA serta mematikan 2.000 komputer di sebuah perusahaan yang terkenal. Empat, Jim Geovedi. Kali ini, peretas paling menakutkan datang dari Indonesia. Jim Geovedi merupakan hacker yang ditakuti di dunia. Hal tersebut diakui setelah dirinya berhasil mengubah arah 2 buah satelit milik Indonesia dan 1 buah satelit milik Cina. Diketahui, Jim Geovedi melakukan aksinya karena ia ingin melihat kekurangan satelit. Tidak hanya itu, diakui oleh Jim kepada dunia, ia bisa mengendalikan jaringan internet di Indonesia serta melakukan modifikasi semua transaksi keuangan. Namun Jim Geovedi enggan untuk melakukan hal tersebut. 6.
Ketiga, Anonymous. Anonymous adalah sekelompok hacker yang dibentuk pada tahun 2003 silam. Anonymous merupakan sekelompok hacker yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu menggunakan topeng. Tidak hanya itu, ia juga menolak adanya pembatasan internet yang telah diatur oleh pemerintah. Kelompok hacker ini menjadi hacker yang paling berpengaruh di dunia karena tindakannya memerangi tindakan kelompok teroris ISIS. Dua, Edward Majorchik. Beberapa waktu lalu, dunia sempat dihebohkan dengan bocornya foto syur artis internasional di internet. Diketahui hal tersebut merupakan ulah dari Edward Majorchik. Foto tersebut merupakan milik Jennifer Lawrence. Aksinya diketahui pihak kepolisian. Edward Majorchik pun ditangkap lalu mendekam di penjara selama 9 bulan lamanya. Satu, Bjorka. Bjorka merupakan sosok yang saat ini menghebohkan dunia internet dan membuat pemerintahan Indonesia mulai ketar-ketir. Bjorka adalah hacker yang diduga meretas situs Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Bahkan, Bjorka juga mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara atau BIN yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo. Nama Bjorka muncul terkait peretasan data dari Indonesia sejak Agustus lalu. Mengutip dari beberapa sumber, Bjorka mengatakan dirinya telah menjual sebanyak 105 juta data milik warga negara Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ia juga mengklaim telah mempunyai 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia yang terdiri seperti NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi. Seperti diketahui, Bjorka membocorkan data Menkominfo Johnny G. Plate. Dirinya mengancam membobol data My Pertamina hingga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun belum bisa dipastikan apakah dokumen rahasia yang dimaksud adalah milik Presiden Jokowi atau Presiden Republik Indonesia lainnya. The next leak will come from the President of Indonesia atau kebocoran selanjutnya akan datang dari Presiden Indonesia. Dikutip dari akun Twitter Dark Tracer pada Sabtu 10 September 2022. Namun, juru bicara BIN Wawan Haripurwanto membantah bocornya dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden. Dia menyatakan hal tersebut adalah kabar bohong atau hoax. Bjorka seperti ingin membuat pemerintah tidak libur. Sebuah percakapan di forum situs Bridge menyiratkan jika Bjorka sengaja melakukannya, terutama di akhir pekan. Tujuannya untuk membuat pemerintah tidak bisa libur di akhir pekan. Bjorka diduga mendoxing Menkominfo. Bjorka sedang viral lantaran telah meretas 1,3 miliar data pendaftaran SIM card milik masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, Bjorka juga melakukan aksi lainnya, seperti membocorkan data Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate. Hal itu ia lakukan ketika Johnny G. Plate sedang berulang tahun. Awalnya, Bjorka menulis ucapan selamat ulang tahun di grup Telegram Bjorkanism Happy Birthday pada Sabtu 10 September 2022. Kemudian, Bjorka melampirkan sejumlah data pribadi yang diduga milik Johnny, mulai dari NIK, nomor kartu keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga hingga ID vaksin. Sebagai informasi, rumor baru-baru ini sang hacker mengungkapkan motifnya mengacak-ngacak data pemerintah. Dia mengatakan memiliki orang dekat yang pernah menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965.
Dia mendedikasikan aksi ini untuk seorang kawan orang Indonesia di Warsawa, Polandia. Nah, itu dia Besti, beberapa hacker yang menghebohkan bahkan membahayakan di Indonesia maupun dunia. Jangan lupa terus support kita dengan cara like, subscribe, dan komen. Kira-kira Mimin harus bahas apa lagi ya? Tonton terus informasi-informasi selanjutnya dalam Apa Kamu Tahu? Jadi, gimana Besti? Sekarang, apakah kamu sudah tahu?